Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam, di dalam Sapaan Gembala saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan salib itu menjadi simbol kepercayaan iman orang Kristen. Jadi, ketika saudara sedang berjalan-jalan, saudara melihat orang-orang yang ada di sekitar saudara, saudara bisa menebak siapa orang Kristen dan siapa yang bukan orang Kristen. Saudara tinggal melihat di lehernya, apakah orang tersebut menggunakan kalung salib? Kalau orang tersebut menggunakan kalung salib, paling tidak orang itu adalah orang Kristen. Saudara, begitu mudah sekali saudara menebak hal itu. Namun, saudara, pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi memakai kalung salib. Karena itu adalah sebuah aksesoris yang indah sekali. Saudara, jadi kembali lagi saudara, kalung salib menjadi sebuah perhiasan. Hari ini saya tidak ingin mengajak saudara merenungkan tentang kalung salib. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan arti percaya dan mempercayakan hidup saudara pada Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang Kristen memahami benar bahwa Yesus yang disalib itu sudah berkorban menanggung segala dosa dan salah kita. Melalui peristiwa salib, orang Kristen percaya bahwa mereka telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dicatat, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, saudara, lebih jauh lagi, orang Kristen juga percaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang akan dituntun Tuhan dalam perjalanan hidup ini sampai pada kekekalan. Dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah saudara, namun di dalam kenyataannya, banyak orang Kristen ragu pada pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Apalagi saat berhadapan dengan situasi yang sulit dan terlihat tidak ada jalan yang lain. Kenapa mereka ragu, saudara? Pertama, jelas, saudara, bahwa Yesus tidak kelihatan. Yang kedua, bahwa mereka tidak mengenal Yesus lebih dalam. Saudara, pernyataan yang pertama tadi bahwa Yesus tidak kelihatan. Bagaimana Yesus yang tidak kelihatan itu mampu menyelesaikan persoalan saudara? Bahwa yang kelihatan saja tidak mampu menolong saudara, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara, cukup logis memang, saudara. Yang kedua, saudara, pernyataan yang kedua, karena kita tidak mengenal Yesus lebih dalam. Apa maksudnya mengenal Yesus lebih dalam? Baik, saya akan sederhanakan, saudara. Ada seorang pemain akrobat di sebuah pagelaran sirkus bertanya pada hadirin yang saat itu ada di ruangan sirkus, apakah Anda percaya? Sekali lagi pernyataannya, apakah Anda percaya
bahwa saya mampu menyeberang di atas seutas tali, di atas ketinggian 50 meter. Dan saat itu terdengar riuh para hadirin mengatakan, kami percaya, dan kami percaya. Dan saat itu pemain akrobat tersebut berjalan di atas sebuah tali, menyeberang dari tempatnya berdiri ke tempat seberang. Dan kemudian kembali lagi ke tempat awal dia berdiri. Dia berhasil, saudara, berjalan di atas seutas tali. Dan pemain akrobat ini mendapat begitu banyak tepuk tangan dari hadirin yang hadir saat itu. Kemudian pemain akrobat ini bertanya lagi, apakah Anda percaya saya akan menyeberang kembali dan akan kembali ke tempat saya berdiri dengan menggunakan sepeda di atas seutas tali? Semua mengatakan kami percaya, dan kami percaya. Dan pemain akrobat ini melakukan aksinya. Dan ternyata memang dia berhasil dengan sangat luar biasa. Dan tepuk tangan riuh luar biasa saat itu. Saudara, kemudian pemain akrobat ini bertanya kembali, siapa di antara saudara yang hadir di tempat ini yang mau saya gendong? Dan kemudian kita akan mengendarai sepeda ini, berjalan di atas seutas tali, dari tempat saya berdiri sampai ke seberang dan kembali lagi ke tempat saya berdiri. Ruangan yang riuh saat itu mendadak menjadi sepi, menjadi tenang, karena tidak ada seorang pun yang berani mengangkat tangan. Dan tiba-tiba dalam keheningan itu ada seorang anak kecil mengangkat tangannya dan dia mengatakan, saya mau. Luar biasa pernyataan anak kecil ini. Dan dengan mudah pemain akrobat ini menggendong anak kecil ini. Dan pemain akrobat ini memulai aksinya. Dia menyeberang dan kembali ke tempat dia berdiri. Dan saat menyeberang, si anak ini menikmati perjalanan menyeberang itu dengan tidak merasa takut. Setelah dia berhasil, saat itu begitu banyak sekali orang-orang yang hadir saat itu memberikan tepuk tangan dan mengatakan lagi, dan diulangi sekali lagi dan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah menyelesaikan tugasnya, pemain akrobat ini menyatakan kepada para hadirin, Anda tahu siapa anak kecil ini? Anak kecil ini adalah anak saya. Saudara, mengapa anak ini begitu berani dan percaya untuk digendong ayahnya? Karena dia tahu siapa ayahnya. Dia tahu seperti apa ayahnya dari hari ke hari. Apa yang diperlakukan sang ayah pada dirinya dari hari ke hari. Dia kenal benar. Dan dia tahu ayahnya begitu mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan Allah Bapa di sorga? Lebih lagi, ketika saudara menjadi orang yang hanya percaya dan tidak mempercayakan hidup saudara, maka dipertanyakan kepercayaan saudara pada Yesus. Seorang yang percaya pada Yesus adalah seorang yang mempercayakan hidupnya pada Dia. Saya harap saudara mulai hidup di dalam percaya dan mempercayakan hidup saudara, persoalan saudara, pergumulan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara pada Tuhan. Mempercayakan bukan berarti saudara diam, tidak berbuat apa-apa. Mempercayakan berarti bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara kerjakan bagian saudara, selebihnya adalah bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang boleh kami terima saat ini. Dan kami ingin belajar saat ini untuk percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu di dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga,
Dengar seruan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.